Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 2000889 dari Prodi PGS Detinjas Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2020. Sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang berjudul Penerapan Bahasa Asing pada Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Bilingual di TK Alislah Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan program bilingual dan penguasaan bahasa asing di TK Alislah Pandeglang. Di dunia ini banyak sekali bahasa asing yang digunakan oleh orang-orang di berbagai belahan negara. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa pemersatu. Bahasa Inggris memiliki peranan yang penting dalam komunikasi internasional, baik bidang teknologi, pembangunan, pendidikan, dan juga ekonomi. Sejalan dengan arus globalisasi saat ini, kemampuan berbahasa Inggris sangatlah semakin dibutuhkan, dan hal tersebut membuat orang-orang merasa perlu memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris. Menurut Espinosa tahun 2012, pembelajaran bilingual sejak dini memiliki keunggulan dalam mengembangkan kecerdasan kognitif anak dan mengenalkan anak pada budaya eksternal yang lebih beragam. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak belajar bahasa kedua lebih mudah dan lancar dibandingkan orang dewasa. Adapun menurut kajian teori, bilingualisme adalah kata yang diungkapkan dalam dua bahasa, sedangkan multilingualisme adalah salah satu atau lebih dari dua bahasa. Ada dua pendapat mengenai penerapan pengajaran anak lebih dari satu bahasa oleh orang tua untuk merealisasikan pendidikannya sejak masa kanak-kanak. Yang pertama adalah saran, dan yang kedua adalah mengutamakan bahasa ibu. Di sini ada tiga pendapat menurut para ahli mengenai pengertian bilingualisme. Yang pertama yaitu menurut Mackay, bilingualisme adalah penggunaan bahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan yang kedua menurut Robert Laldo, bilingualisme mengacu pada kemampuan untuk berbicara dalam dua bahasa pada waktu yang sama atau hampir bersamaan. Dan yang terakhir yaitu menurut Bromfield, bilingualisme mengacu pada kemampuan penuturan untuk menggunakan dua bahasa dengan baik. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan hasil wawancara dengan guru di TK Alislah Pandeglang, diketahui bahwa kemampuan membaca, berbicara, dan menulis dipengaruhi oleh faktor cara pengajaran dan metode yang digunakan oleh guru yang dirasa menarik bagi siswa. Sedangkan pada kemampuan kosakata seharusnya ditingkatkan kembali dengan cara mengajar kosakata yang anak dilihat di lingkungan mereka dan diungkapkan dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan mengenai program bilingual di TK Alislah Pandeglang, ditarik kesimpulannya program bilingual dilakukan di TK Alislah Pandeglang dilakukan terintegrasi melalui dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Program bilingual yang dilakukan di kelas meliputi 4, yakni pembenaran kata atau kosakata, membaca, menulis, dan berbicara. Keempat, program tersebut terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penerapan program bilingual yang dilakukan jika dikaitkan dengan penguasaan bahasa asing, baik dalam hal kosakata,
membaca, menulis, dan berbicara terlihat muncul meskipun belum maksimal. Adapun saran dari saya yaitu sekolah senantiasa memberikan dukungan kepada pendidik agar meningkatkan kualitas program bilingual di TK Alisya Pandeglang. Sekian mengenai penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.